Mau tidak mau pemerintah harus mengeluarkan hibah. Fi rijal yuhibbuna, ya tentu harus ada seorang rijal yang mencintai bebersih di masjid, marbot masjid. Allah sampai mengutarakan itu, pemerintah harus hadir tentang kemasjidan. Ya. Ada apa dengan pemanggilan Polda Jabar kepada DMI dan 40 lembaga lain? Kenapa BPK meluluskan? Karena tidak ada sangkut paut dengan pilkada. 2023 itu Kabupaten Tasikmalaya itu WTP. Artinya pengauditan seluruh keuangan dan administrasi dan lain sebagainya berarti benar. Ya, mungkin karena keirian aja. Kenapa harus ngiri? Ini kan kebijakan pemerintah. Ya, itu menunjukkan kebodohan mereka. Apakah ini ada kaitannya dengan pelaporan ke Dirjen Otda? Ya, ini kan tuduhan yang sangat serius sekali. Iya, itu istilah saya itu adalah fitnah. Itu menuduh Pak Kiai dan lembaga-lembaga yang lain telah menyalahgunakan uang APBD untuk pemenangan pilkada. Iya, maka saya merasa difitnah, merasa dicemarkan nama baik saya. Tidak ada tuduhan-tuduhan yang disampaikan oleh Amir Mahmud, tidak ada yang benar, seluruhnya salah. Surat saya ke Kapolres Kota dan Kabupaten, tolong hadirkan Amir Mahmud untuk klarifikasi segala-galanya. Termasuk di dalamnya adalah Kedepdagri, termasuk fitnah ini. Karena ada kaitannya yang ke Polda juga dari pihak beliau dan kawan-kawan beliau. Saya secara pribadi dan kawan-kawan para kiai merasa terdolimi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Menjelang PSU di Kabupaten Tasikmalaya, para ulama dan kiai di Kabupaten Tasikmalaya mengalami berbagai macam tekanan. Tidak kurang dari 40 lembaga yang melibatkan ribuan kiai dan ulama di Kabupaten Tasikmalaya hari ini mesti berhadapan dengan aparat. Berbagai macam panggilan dilakukan untuk klarifikasi berdasarkan katanya pengaduan dari masyarakat. Dasarnya adalah Undang-Undang Tipikor. Apa yang sebenarnya terjadi? Kita akan membahasnya dengan salah satu kiai yang memimpin sebuah lembaga yang cukup besar di Kabupaten Tasikmalaya, yaitu Dewan Masjid Indonesia. Beliau adalah Kiai Haji Dede Saipul Anwar. Gimana Kang Haji? Ceritanya gimana? Mengenai hibat, sebenarnya kalau hibat itu udah jelas dalam Al-Quran Al-Baqarah 177. Wa atal mala ala hubbih, memberikan harta kepada orang yang dicintai, disukai. Termasuk hadis Ibnu Umar bahwa amal seluruhnya putus kecuali 3. Yang pertama adalah sedekah jariyah. Dan diatur juga oleh Peraturan Perundang-Undangan nomor 2 tahun 2012 dan nomor 24 tahun 2004 tentang pedoman pemberian hibah. Ya. Jadi saya sebagai ketua DMI dan mewakili kawan-kawan lajnah lembaga bahwa di Kabupaten Tasikmalaya itu selalu ada hibah. Kenapa ada hibah? Pertama, Al-Quran udah seperti itu, kemudian hadis seperti itu, kemudian ada peraturan pemerintah, ada Menkyu, peraturan Menteri Keuangan, dan terakhir adalah ada Perbu, peraturan Bupati nomor 130 tentang hibah. Jadi sebenarnya pemerintah Kabupaten Tasikmalaya mengeluarkan hibah itu adalah satu kebijakan yang hebat. Ya, itu karena kan relevan dengan visi misinya. Ya, karena visi Kabupaten Tasikmalaya adalah dengan semangat gotong royong kita wujudkan Kabupaten Tasikmalaya yang religius Islami, maju dan sejahtera. Jadi kalau kita melihat religius Islami itu, kalimat Islamiyun itu adalah kalimat nisbat. Jadi harus serba Islam gitu kan. Ya. Bangunannya Islami, bicara Islami, moral Islami, segala pun harus Islami. Itu adalah tujuan substansi, tujuan hakiki, al-gordul hakiki dari Kabupaten Tasikmalaya. Sejak era reformasi. Sejak era reformasi. Belum dirubah. Belum dirubah sampai hari ini. Religius Islam. Sampai hari ini juga bahwa religius Islami ini adalah udah umur 25 tahun sebenarnya. Ya. Udah 25 tahun terus berjalan. Salah satu misi
bagaimana tercapainya religius Islami? Ya, tidak tidak mau pemerintah harus mengeluarkan hibah. Ya, pemerintah harus hadir. Ya, pemerintah harus hadir, ya, mengeluarkan tentang hibah. Harus hadir. Ya, bantuan dalam berbagai hal, termasuk bantuan ke masjid, bantuan ke ma'had diniyah pesantren, bantuan kepada guru diniyah FKDT, bantuan kepada remaja masjid BKVRMI, bantuan ke Masjid Agung, termasuk bantuan kepada para penyuluh keagamaan di bawah Kementerian Agama Kabupaten Tasikmalaya, termasuk bantuan di dalamnya adalah kepada yatim piatu dan jompo. Ya, itu ya. adalah udah jelas-jelas itu adalah diamanatkan oleh undang-undang yatim piatu. Itu. Jadi seluruh kebijakan pemerintah Kabupaten Tasikmalaya itu sudah menyentuh seluruh aspek di lembaga keagamaan. Di lembaga keagamaan. Bentuk bantuannya itu teknisnya melalui hibah. Melalui lembaga-lembaga keagamaan. Oke. DMI sendiri dengan berapa sih jumlah bantuan yang diberikan oleh pemerintah? Lalu berapa ribu orang, berapa ribu masjid yang menerima manfaat dari bantuan pemerintah itu? Dalam anggaran dasar anggaran rumah tangga, DMI itu adalah Dewan Masjid Indonesia. Di tingkat pusat namanya PP, kemudian tingkat daerah namanya PW, DMI, Pimpinan Wilayah Dewan Masjid Indonesia. Di tingkat daerah namanya PD, kecamatan adalah PC, dan di tingkat desa atau kelurahan namanya adalah ranting, PR ranting. Jadi kita tuh terus terang mempunyai satu Masjid Agung. Masjid Agung Baitur Rahman itu adalah milik negara. Dan 2 masjid sejarah, Sukaraja dan daerah Manunjaya. Kemudian kita mempunyai 39 DKMB, Dewan Kemakmuran Masjid, yang berada di tingkat kecamatan. Kemudian kita mempunyai 4.025 DKM, Dewan Kemakmuran Masjid, di tingkat daerah, yang sudah ada ID card dari Kemenag dan pemerintah daerah Kabupaten Tasikmalaya. Ya, ada proses verifikasi ya masjid itu. Ada verifikasi. Kemudian masjid-masjid yang baru dibuat, jumlah seluruhnya dari istilah ADART, dari musola sampai DKM, sampai DKMB, sampai Masjid Agung, itu hampir 7.000. Ada, 7.000. Berarti dana hibah, bantuan pemerintah kepada DMI itu untuk memfasilitasi 7.000 masjid itu. Jadi uang yang 5 miliar yang diberikan pemerintah daerah Kabupaten Tasikmalaya itu diberikan kepada seluruh masjid, rolling. Terus terang, andai kata pemerintah daerah hari ini memberikan 5 miliar, masih kurang. Sementara jumlah masjid kan 7.000. Dikasih per masjid 1 juta, ya udah kurang kan gitu. Maka itu di rolling, tiap tahun di rolling. Jadi tahun ini adalah 1052 masjid, tahun depan 1052 masjid, sehingga 2 tahun 1 kali mereka itu mendapatkan dana hibah yang diberikan oleh pemerintah Kabupaten Tasikmalaya. Kalau melihat publik atau umat kemasjidannya 10.000, masjidnya aja udah 7.000. Takmir, pengelolanya ribuan berarti. Di dalamnya kan ada marbot, di dalamnya ada imaroh masjid, di dalamnya ada imam dan khotib. Karena ada trilogi, ada diamanatkan oleh Pak Dr. Honoris Causa Yusuf Kala bahwa masjid itu ada 3 trilogi kemasjidan. Pertama adalah idaratul masjid, organisasi kemasjidan. Kedua adalah takmirul masjid, bagaimana cara memakmurkan masjid. Dan ketiga adalah tentang riayatul masjid, bagaimana cara mengurusi masjid. Kalau masalah idaratul masjid udah jelas, itu hadis Rasul. Al-haqqu bila nidham yaglibul batil binidham. Kebenaran acak-acakan, tidak diorganisasi, akan kalah oleh batil. Kemudian untuk takmir kan udah jelas. Dalam surat At-Taubah 18, siapakah yang harus memakmurkan masjid? Innalladzina, disebutkan innama ya'muru masajidallah man amana billahi wal yawmil akhir wa aqama sholata zakata wa syailallah fa ulaika yakunu minal muhtadin. Kemudian dalam surat At-Taubah 108, la masjidun ussisa ala taqwa min awliya min ahqqu an taquma fi rijal yuhibbuna ayatatahharu wallahu yuhibbul mutahhirin. Di sana Allah menekankan fihi rijalu yuhibbuna ayatatahharu. Harus ada seorang rijal
jamak dari rojul adalah rijal yang selalu bebersih di masjid. Allah mengatakan, fi rijal yuhibbuna, harus ada seorang rijal yang mencintai bebersih di masjid, marbot masjid. Okay. Kan itu adalah marbot tuh ribuan. Berhak mereka, Allah sampai mengutarakan itu. Ya, kalau dalam usul fikih itu, al-amru bisyai' amrun biwasaili. Memerintah harus memperhatikan marbot, berarti pemerintah harus mengeluarkan tentang, pemerintah harus hadir tentang kemasjidan. Itu. Dan terakhir adalah riayatul masjid. Bagaimana cara mengurusi masjid? Kalau pemerintahnya dengan visi yang religius Islami, ya logikanya dia hadir di setiap berbagai instrumen masyarakat yang terkait dengan kegiatan keagamaan dan lain sebagainya. Di antaranya adalah masjid. Bentuk bantuannya, kehadirannya melalui hibah bantuan itu. Teknisnya hibah, bentuknya adalah bantuan, dan itu tidak ada masalah. Dalam arti Kang Haji mau bilang, ini pemerintah sudah benar memberikan bantuan kepada masjid, dan karena penerima manfaatnya cukup besar sekali, melibatkan ribuan masjid DKM, ribuan masjid dan puluhan ribu orang yang mengurusi masjid, takmir dan lain sebagainya. Ya, ada tambahan. Pemerintah itu bukan aja hadir atau memberikan hibat kepada Dewan Masjid Indonesia, tapi mereka juga kan ada inspektorat mengkontrol, mengawasi. Termasuk di dalamnya ada orang legislatif mengawasi. Gitu. Dan ya itu kan kesepakatan kebijakan itu ya kesepakatan pemerintah kan, ya. Kita tidak bisa ini sebutkan hanya dari bupati saja kan. Ini kan kesepakatan dengan DPRD mitra. Secara politik itu sudah sah dan legal. Lalu kenapa ada apa dengan pemanggilan Polda Jabar kepada DMI dan 40 lembaga lain? Karena ini sangat kolosal sekali, dan kejadiannya kalau kami orang media melihatnya tentu konteksnya kan. Ini konteksnya apa? Ada apa ini? Dasarnya apa? Silakan. Adapun pemanggilan ribuan kiai lah gitu. Yang sekarang mungkin hadir suratnya ada 40. Diwakili oleh 40. Diwakili oleh 40. Itu adalah mengenai adanya lafdu. Adanya laporan pengaduan dari masyarakat. Kepada Polda Jabar. Kepada Polda Jabar. Maka Polda Jabar sangat berhati-hati dalam mengirim surat adalah dengan klarifikasi. Ya, kita sampaikan seadanya bahwa bagaimana metodologi kita menerima hibah. Pertama adalah kita mengusulkan, itu amanat undang-undang dan amanat Perbup 130. Ya, itu diusulkan tahun sebelumnya. Jadi kita mengusulkan kepada bupati. Kemudian kita mengusulkan, kemudian Pak Bupati juga punya anak buah, dia verifikasi, dikasih A, dikasih B dan sebagainya. Kemudian kita langsung melaksanakan sosialisasi. Sosialisasi itu amanat undang-undang yang hadir adalah Kesra, termasuk PUPR, termasuk BPKAD. Ya, kalau itu bangunan mesti ada dari PUPR. PUPR, ya. Kalau ini kegiatan kan harus ada dari Kesra, termasuk di dalamnya adalah dari BPKAD. Itu hadir. Kita harus membuat seperti ini tentang pencairannya. Kemudian sebelum pencairan kita membuat membuat proposal pencairan. Itu amanah. Yang mungkin lebih kecil daripada permohonan. Kemudian ada NPHD, naskah penerima hibah, nota penerima hibah daerah tanda tangan oleh kita MOU, dan oleh pemerintah. Kemudian kita masuk ke BPKAD, akhirnya cair. Jadi kita tuh sebenarnya sampai Kesra, dari Kesra ke sana itu ada tujuan hak Kesra. Begitu uang masuk ke kita, ke rekening DMI umpamanya, itu kan lebih dikontrol lagi. Waktu pencairan tuh mau apa, gitu kan? Ya, harus sesuai dengan. Harus sesuai. Jadi kegiatan kita harus sesuai dengan apa yang disampaikan dalam pencairan.
Ya. Contoh DMI dilaksanakan untuk melaksanakan Mila DMI yang ke-51, 52. Itu jelas, fotonya ada. Kemudian di dalamnya juga memberikan ini kepada takmir. Kita tetap by name, by address. Ya. Kemudian kita membuat lagi acara yang lain. Kita beli buku supaya lebih pinter. Kita statement Pak Bupati udah dibuat 2 buku. Ya. Satu bukunya adalah Masjid Makmur Rakyat Subur, dicetak di Yogyakarta. Kemudian kedua adalah strategi memakmurkan masjid. Ya. Kemudian dibuat untuk kalender, kemudian dilihat lagi untuk pelatihan imam dan khutbah. Kan itu. Ya. Itu seluruhnya adalah tertib karena diamanatkan oleh pemerintah. Oke, dan itu sudah dilaksanakan. Sudah dilaksanakan. Setelah dilaksanakan, dilaporkan. Iya, setelah dilaporkan. Dilaporkan kepada Kesra, Kesejahteraan Rakyat, kemudian di kita tuh akan ada inspektorat. Ya. Inspektorat turun. Oh, ini yang kurang, ini yang kurang, ini yang kurang. Administratif. Kemudian setelahnya inspektorat turun, ada BPK, Badan Pemeriksa Keuangan. Ya. Jadi ada kata ini salah, Kabupaten Tasikmalaya tidak akan mendapatkan WTP, wajar tanpa pengecualian. 2023 itu Kabupaten Tasikmalaya itu WTP. Artinya pengauditan seluruh keuangan dan administrasi dan lain sebagainya berarti benar. Sehingga pemerintah dalam hal ini adalah Menteri Dalam Negeri mewakili Presiden mengeluarkan WTP wajar tanpa pengecualian. Itu 2003. Ya. Karena yang diminta hari ini ke pemerintah itu kan oleh Polda itu adalah 2023. 2023. Bukan 2024. Bukan. Oke. Itu kan sudah diperiksa oleh BPK. Udah. Bahkan kalau menurut saya, hal-hal yang telah diperiksa oleh BPK, Badan Pemeriksa Keuangan, kita udah lolos, kita udah periksa dari, kalau istilah Santi, dari min sampai ila, dari A sampai Z, diperiksa. Oh, ini terlalu besar, ini kecil. Oh, ini, andai kata contoh, andai kata kita berangkat ke Cikalong umpamanya, kemudian kita mengeluarkan nota dinas perjalanan, DMI perjalanan berapa? 300. Apa dasarnya? Dasarnya kita disamakan dengan pemerintah, gitu kan. Oke. Semua itu berdasarkan SK. Jadi tidak ada yang bodong-bodong, tidak ada. Lalu dasar pemanggilan itu apa? Karena masalah hibah itu, Ya. kalau dulu kan kita sempat Kabupaten Tasikmalaya berhadapan dengan hibah itu kan soal pemotongan. Ada nggak pemotongan hibah tahun 2023? Saya jadi DMI, ketua DMI itu 8 tahun. Saya nanyanya lugas gitu. saya jadi ketua DMI itu 8 tahun sampai hari ini. Tidak ada pemotongan satupun. Oke. Kenapa kita oke di BPK, kita oke di inspektorat? Karena ya sesuai dengan pekerjaannya gitu kan. Tidak ada pemotongan satupun, tidak ada. Nggak ada satu sen pun karena dipotong untuk. Ya, tidak ada satu sen pun dipotong untuk pemerintah dalam hal ini. Beda dengan sebelumnya, mohon maaf kan. Pernah ada lah. Pernah ada lah. Yang ke Kebonwaru, kemudian ke Bandung dan lain sebagainya. Jadi Pak Kiai, ya tidak ada juga penyimpangan di dalam. Nggak ada. Lalu dasar pemanggilan itu buktinya apa? Ya, dasar pemanggilan itu karena labdu. Laporan pengaduan masyarakat mungkin ini praduga tak bersalah. Mungkin dianggapnya yang hari ini itu sama dengan yang kemarin gitu. Padahal sangat jauh berbeda. Kalau sekarang itu sistem itu berjalan. Apa yang diamanatkan oleh undang-undang dan sampai di tingkat daerah perbub itu berjalan yang sekarang. Ya, maksud saya gini, Pak Kiai. Ya. Kan Polda tidak mungkin ujuk-ujuk memanggil gitu kan logikanya. Tanpa ada dasar. Ya. Nah, dasar labdunya itu diketahui nggak labdu siapa? Itu yang saya ingin tanyakan. Ya, labdunya secara general labdu dari laporan masyarakat. Secara spesifik dari organisasi kemasyarakatan. Ormas lah. Ormas partai politik, ormas partai politik. Oh, ada ormas partai politik ada. Termasuk ormas organisasi kemasyarakatan juga ada. Oke. Itu masyarakat. Jadi ormas partai politik mengadukan DMI karena menerima hibah. Dengan dasar kata mereka bahwa menangnya
mohon maaf, 03 itu dengan adanya hibah. Padahal bukan. Padahal bukan. Enggak. Itu yang paling kuatnya itu. Maksudnya Pak Kiai ini ada kaitannya dengan politik. Ya. Gitu. Laporan laporan itu memiliki motivasi politik. Motivasi politik. Ya. Karena dipandang kebijakan pemerintah ini merugikan mereka. Ya, merugikan mereka. Kebijakan membantu DMI untuk masjid merbot dan sebagainya merugikan mereka. Ya. Kebijakan membantu pesantren, merugikan mereka. Kok bisa? Kan ini program pemerintah, nggak ada kaitannya dengan pilkada. Iya. Jadi ada kata, kenapa BPK meluluskan? Karena tidak ada sangkut paut dengan pilkada. Ini udah berjalan 8 tahun. Di masa UUAD. UUAD berjalan, 2017 masih berjalan. Sampai hari ini. Jadi sangat jauh kalau orang mengatakan bahwa hibah ini adalah untuk mensukseskan seseorang. Pasangan, wah sangat jauh. Karena yang menerima hibah juga banyak. Di luar orang yang senang kepada pemerintah hari ini. Gitu kan. Banyak. Nah, lalu kenapa yang dilaporkan itu banyak sekali ini? 40. Menurut pandangan Haji kenapa? Ya, mungkin karena keirian aja. Kenapa harus ngiri? Ini kan kebijakan pemerintah. Ya itu menunjukkan kebodohan mereka. Sebenarnya itu. Kalau yang namanya hibah itu kan disampaikan di DPRD. Dewan Perwakilan Rakyat. Itu kan dibahas secara transparan dan terbuka. Orang pada tahu lah gitu kan. Pada tahu semua. Ini bantuan untuk ke DMI, bantuan untuk masjid. Ke BKPRMI untuk remaja masjid. FKDT untuk guru dinia. Udah pada tahu. FSPP bantuan untuk pondok pesantren. Iri gimana maksudnya? Ya, sebenarnya iri yang tidak berdasar sebenarnya. Iri yang tidak berdasar atau disebut dalam kaidah-kaidah ini adalah amrun majhula, satu hal yang disamarkan sebenarnya. Gak jelas sebenarnya. Ya kan tidak bisa juga kita melaporkan sesuatu yang jelas. Itu. Maksudnya kalau ini terindikasi ada penyalahgunaan tanda kutip korupsi nih tuduhannya kepada para kiai ini. Itu ya. Penyalahgunaan keuangan pemerintah. Harusnya kan ada indikasinya, misalkan ada pemotongan, atau itu yang saya pengen tahu, atau diselewengkan untuk apa? Ya, justru gitu. Pihak mereka itu bodoh seperti itu. Mungkin mereka tuh menganggap bahwa tahun ini seperti tahun sebelumnya ada pemotongan gitu kan? Ada pemotongan, kemudian penyalahgunaan. Anggapan itu dasarnya apa? Kan anggapan tidak bisa dong kita menerka-nerka anggapan itu harus ada bukti. Buktinya apa? Buktinya tahun-tahun kemarin aja. Kalau sekarang nggak ada. Saya sulit andai kata untuk mengatakan bahwa tahun 2017 sampai hari ini seluruhnya adalah hebat, seluruhnya adalah baik, sesuai dengan tupoksinya gitu kan, sesuai dengan apa yang diamanatkan oleh undang-undangnya. Ya, sesuai dengan peraturan. Ya, peraturan yang berlaku. Ya. Lalu bagaimana waktu pemanggilan? Udah berapa kali Kang Haji dipanggil? 2 kali. Gimana proses pemanggilannya gimana? Proses pemanggilan saya dipanggil. Ini adalah Pak Kiai secara klarifikasi aja, tabayun. Ya. Tapi sebelum masuk pada acara, dia tuh menyampaikan tentang 22 tipikor. Ya. Saya terus terang merasa keberatan. Karena saya itu tidak merasakan salah gitu kan. Ya. Saya tidak bersalah. Tetap bahwa yang namanya klarifikasi itu, tabayun itu hanya menanyakan saja. Apakah benar apa yang dilaporkan oleh ormas tersebut atau labdu tersebut, ya begitu aja. Jadi jangan sampai ada indikasi kita itu sudah ditetapkan gitu kan. Itu yang kurang enak saya. Ketika dipanggil itu sepertinya diperlakukan seperti sudah bersalah gitu. Sudah bersalah. Ya. Maka saya melawan, kata saya. Ini kan klarifikasi. Klarifikasi itu sebatas at-tabayun, kata saya. Hanya menjelaskan saja. Silakan aja kalau tabayun. Saya kan udah menyampaikan. Dari A sampai Z 2023. Dari mulai ini
struktur kepengurusan DMI. Ini adalah tupoksinya, ketua, sekretaris bendahara. Ini adalah yang 10 juta diberikan kepada DKMB. Ini adalah by address-nya, masjidnya, kemudian pakai materai. Kemudian ini yang diberikan kepada imam, marbun, dan seluruhnya ada. Dan itu udah jelas. Jadi tidak ada pemotongan, tidak ada penyalahgunaan. Sesuai dengan apa yang diamanatkan oleh peraturan perundang-undangan. Dan tahun 2023 itu semuanya sudah diaudit. Udah. Jadi kalau menurut saya, tahun 2023 itu tidak perlu diaudit kembali. Karena BPK udah mengeluarkan PTP. Udah. Inspektorat sudah turun, BPK sudah turun. Buat apa diaudit lagi 2023? Apalagi yang katanya Allah alam bisawab, katanya akan mengaudit 2024. Masalah naon cek saya. Dan saya mah terus terang, dengan 2023 juga secara pribadi saya mah menolak. Ada masalah apa? Hanya saya sebagai Islami gitu, karena perda seperti itu. Disebutkan nggak masalah? Disebutkan, oh ini masalahnya ini Pak. Ya seperti itu. Ya masalahnya misalkan disebutkan nggak? Mereka tidak menyebutkan. Tapi arahnya ke sana. Arahnya, jadi arah pembicaraan tuh. Kalau dalam ilmu kita ada siakul kalam. Jadi arahnya tuh ke sana. Apakah ada pemotongan? Apakah ada 50-50? Wah jelas kata saya tidak ada. Dari 2017 sampai hari ini tidak ada, kata saya, tidak ada pemotongan apapun. Pemotongan 50-50. Iya. Itu kasus itu ya. Nggak usah disebutkan di sini. Iya. Baik Kang Haji. Lalu pemanggilan kedua apa? Ya sama. Dengan pertanyaan yang sama. Pertanyaan yang sama juga. Jadi indikasi kesalahannya tuh belum jelas sampai sekarang. Belum jelas sampai hari ini. Maka saya juga kaget. Kenapa ini? Faktor apa atau indikasi apa 40 lembaga atau yang 20 udah dipanggil? Ah, ini tuh hanya yang tidak jelas. Iya. Saya aja yang udah dipanggil tidak jelas. Kalau kiai yang lain sama dengan lembaga yang lain? Karena terus terang kita tuh lebih dekat dengan orang-orang pemerintah daerah, dalam hal ini adalah inspektorat. Bahkan kita sering melaksanakan konsul ya. Konsul, bagaimana ini cara pembuatan ini, bagaimana untuk bisyarah, upama ketua sekretaris untuk gaji sementara lah bisyarah. Ya, kita konsul dengan mereka. Andai kata kita keluar ke daerah, mana yang jadi rujukan gitu kan, supaya jelas gitu kan. Itu mereka menyampaikan. Itu dalam hasil konsultasi. Bahkan suatu ketika mah bukan aja konsultasi, diundang langsung ke DMI, ke BKPRMI, diundang langsung supaya memberikan tentang LPJ, laporan pertanggungjawaban yang lebih hebat gitu kan, yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Iyalah, kalau ada kesalahan administratif kan dibetulkan secara administratif. Kalau kalau sudah wajar secara auditable kan nggak usah dilakukan investigasi, ngapain? Gitu. Oke. Apakah ini ada kaitannya dengan pelaporan ke Dirjen Otda? Lembaga Pak Kiai itu disebut-sebut di dalam laporan ke Dirjen Otda, bantuan hibah dari APBD yang diterima oleh DMI, Forum Pondok Pesantren, BKPRMI, LPTQ, dan lain-lain. Dan lain-lain itu berarti banyak banget nih. Digunakan untuk memenangkan paslon 3 AIIP. Ini ada kaitannya nggak pemanggilan Polda dengan surat? Ya, hampir sama. Mereka menyampaikan kepada Depdagri. Siapa mereka? Termasuk, mohon maaf, kalau tanda tangan itu adalah Kang Amir Mahfud. Menyampaikan kepada Depdagri bahwa DMI, BKPRMI, BKMM. Ya, ini kan tuduhan yang sangat serius sekali. Iya. Itu istilah saya itu adalah fitnah. Waktu surat ini dibuat, sebenarnya ini artinya surat dari Pak Amir Mahfud yang Haji sebutkan itu ke Mendagri itu, ke Dirjen Otda, itu menuduh Pak Kiai dan lembaga-lembaga yang lain itu telah menyalahgunakan uang APBD untuk
pemenangan pilkada. Iya, betul. Maka saya merasa difitnah, merasa dicemarkan nama baik saya. Bahkan saya berhak datang ke Kapolres tentang masalah ini. Di sana ditulis IIP. Sebenarnya IIP-nya juga waktu tanggal 11 itu belum dibentuk, belum ditentukan, belum diresmikan oleh KPU. Belum. Ini sangat jauh sekali. Ya. Ini pencemaran nama baik. Maka saya bila mana perlu saya akan melaporkan Tenggang 301 pencemaran nama baik. Karena ini sebagai fitnah. Fitnah itu asyadu minal qatli. Fitnah itu kan lebih hebat daripada pembunuhan. Kalau fitnah itu, saya nggak berbicara Pak Kiai sendiri kan. Maksudnya kan DMI itu lembaga, melibatkan sekian pengurus kan. Dari tingkat kabupaten sampai ke bawah. Tentunya kan tuduhan ini ya mungkin duit DMI dipakai buat baligo misalkan ya. Gimana dengan tuduhan ini gitu? Ini tuduhan sangat serius. Bahwa Pak Kiai dan ulama yang lain itu melakukan penyalahgunaan. Terus terang, dengan tuduhan ini saya merasa sakit. Bukan aja saya, termasuk pimpinan harian. Bukan aja pimpinan harian, termasuk DKMB, PC, termasuk ranting, termasuk masyarakat kemasjidan. Karena tuduhan ini benar-benar salah. Dan saya tetap akan mengaju kepada Polres tentang masalah ini. Kemudian BKPRMI juga sama, merasa sakit, merasa difitnah, merasa dicemar, namanya Ya ini kan bukan hanya DMI kan? Bukan, semua. Karena sampai hari ini tidak ada tuduhan-tuduhan yang disampaikan oleh Amir Mahmud, tidak ada yang benar, seluruhnya salah. Maka saya secara pribadi DMI membuat surat yang dilayangkan ke Kapolres Kabupaten dan Kota bahwa tuduhan ini tidak benar, tuduhan ini adalah fitnah, dan tuduhan ini adalah pencemaran nama baik. Dan saya sebagai Ketua DMI pun akan mengusut tentang masalah ini. Dan sudah saya sampaikan surat ke Polres Kabupaten dan Polres Kota. Karena di sini tuliskan di dalam poin kelima, bantuan hibah dari APBD yang diterima oleh DMI, Forum Pondok Pesantren, BKPRMI, LPTQ, dan lain-lain digunakan untuk memenangkan paslon 3. Waktu surat ini dibuat, paslon 3 aja belum ada orangnya. Setelahnya Haji Adi Sugianto didiskualifikasi, belum ada Ibu Ai. Jadi surat ini sebenarnya benar-benar fitnah, benar-benar mencemarkan nama baik Lajnah Diniyah, lembaga keagamaan. Begitu surat dari Dirjen, dari Haji Aming ke Dirjen, sampai kemudian tanggal 12, 13 di sini turun dari Depdagri ke pemerintah Kabupaten Tasikmalaya dan langsung masuk ke inspektorat, memeriksa Sekda, memeriksa Kabagesra, dan memeriksa keuangan. Kemudian turun lagi, mohon maaf, Wamendagri, Wakil Menteri Dalam Negeri. Kemudian hari kemarin turun lagi, Gubernur, bicara yang sama tentang masalah aroma politik. Kemudian hari Selasa akan turun lagi, Wakil Menteri Agama gitu kan. Dan apakah pemanggilan Polda itu berbarengan dengan, ya prosesnya berbarengan? Ya berbarengan, prosesnya berbarengan. Dengan munculnya surat ini. Maka, dan itu sangat ditanggapi serius sekali. Ada surat tugas kan? Iya. Ada surat tugas inspektur, Irjen ya? Iya. Irjen di Kemendagri dan sudah melakukan pemanggilan. Jadi kalau datangnya, yang harus kalau datang ke Kabupaten Tasikmalaya kan al-adat mahkamah kebiasaannya kan harus ada surat dulu pemberitahuan gitu kan, akan datang dari Depdagri gitu kan. Kita sebenarnya mohon maaf, kita mengkritisi Depdagri hal ini. Datang tanpa pemberitahuan, langsung memeriksa gitu kan. Seolah-olah mereka tuh udah dianggap salah gitu kan. Itu yang kurang sreg bagi saya.
Sementara yang namanya religius Islam itu kan ya minimal lah ada surat dari Depdagri besok akan hadir ini. Ya kan maksudnya gini, hibah untuk lembaga keagamaan ini kan tidak ada pas mau pemilu. Iya. Setiap tahun juga Setiap ada. tahun juga berada gitu kan. Gitu. Karena kan lewat mana lagi nyalurin buat masjid orang pemerintah daerah kok urusan agama kan. Hibah itu udah berjalan 8 tahun. Ya. Dan mohon maaf. Kan tidak bisa kemana lagi kan. Ya, dan mohon maaf, ini hanya di Kabupaten Tasik. Mungkin dengan Aceh. Mohon maaf, Kota Tasik sampai hari ini belum. Ciamis juga belum. Ya, bantuan sampai ke DKM di kecamatan ini adalah sampai karena desa. struggle aja kekuatan kebijakan pemerintah Kabupaten Tasikmalaya. Ya. Dalam hal ini adalah bupati dengan DPRD-nya, dengan perwakilan rakyat daerahnya, dengan kemenagnya gitu kan. Kalau ini tercium kuat aroma politik di balik ini, saya bertanya-tanya kenapa? Kenapa targetnya adalah para kiai? Karena ini Tasik ya, kok berani betul gitu. Kenapa ini targetnya adalah para kiai? Pertama adalah mungkin ini yang menerima adalah masjid, madrasah. Mungkin seluruh anggota DMI itu dianggap pendukung Pade gitu. Padahal kan gitu ada juga kan yang pendukung itu, nomor 2, nomor 1. Ya, dianggapnya bahwa kita tuh mendukung 03. Padahal sebenarnya di DMI, BKPRMI, EPP, Masjid Agung, sampai hari ini pun macam-macam. Ada yang 01, 02, 03. Kita, ya kan itu bebas kan itu maksudnya. Bebas, kita open the party. Bebas partai gitu kan. Dan bantuan-bantuan pun kan tidak mengikat kan. Ya tidak mengikat. Tidak mengikat. Ini dibantu, DMI dibantu, tapi dukung ini kan nggak begitu juga kan? Ada nggak di perjanjiannya? Nggak ada. Asal punya masjid, kalau saya masjidnya diverifikasi. Terserah mau masjid apapun. 02, mau NU, mau Muhammadiyah, mau Persis gitu kan. 01, 03, 02, terserah gitu. Terserah gitu kan. Ini satu keniscayaan lah buat saya sebenarnya dengan ini. Karena yang menerima hibah itu bukan aja 03, bukan. 02, 01 juga banyak. Bukan aja warga NU, Muhammadiyah, Persis juga banyak. Oke, saya nanya, para kiai di Kabupaten Tasikmalaya, dengan peristiwa ini merasa terzalimi nggak? Saya secara pribadi dan kawan-kawan para kiai merasa terdolimi. Merasa diteror nggak? Merasa diteror. Maka saya tetap sampai hari ini melaksanakan defensif offensif, menyerang bertahan. Ya, karena terus terang. Ya, disclaimer ya, maksudnya saya tidak mengomentari apa yang dilakukan oleh Polda Jabar karena Polda Jabar sedang melakukan tugasnya. Tidak ke sana saya. Gitu. Tapi karena background, ya ada tanda kutip tadi Pak Haji menyampaikan dalam perspektif Pak Haji bahwa ini kental aroma politik yang ngojok-ngojok gitu para ulama, kiai besar gitu. Ya guru panutan masyarakat lah ya. Merasa didolimi, merasa disakiti gitu kan. Karena yang diundang tuh mohon maaf kalau dianggap ada orang di atas saya gitu kan. Siapa aja? Ya, mohon maaf seperti MUI kan. Siapa? MUI Kiai Haji Abdul Basit juga dipanggil ya. Termasuk Cipasung juga dipanggil ya gitu kan. Jadi ini kalau menurut saya itu ini orang yang melaporkan itu ada su'ul adab. Adab yang etika yang sangat jelek gitu kan. Tidak ditimbang-timbang gitu kan. Ada kiai yang dari kampung kan yang kecil begitu menerima surat kan pingsan gitu kan. Ada yang sudah meninggal. Ada yang sudah meninggal. Termasuk Kang Ucu Pondok Pesantren Al Khairiyah meninggal. Termasuk Kang Yanto Yayasan Al Yatama udah wafat. Jadi mohon maaf, oke lah andai kata kita labdu oke. Tapi kan kita harus berpikir siapa yang dilabdukan gitu kan. Kita tuh tetap bahwa religius Islam itu ujung-ujungnya tetap adalah menjalin akhlakul karimah gitu kan. Innama bu'istul utami mamakarimal akhlak gitu kan. Kalau ini udah. Ini sampai kemarin waktu rapat di FKDT Forum Kerja Diniyah Takmiliyah,
kiai-kiai gitu kan, yang sudah sepuh, yang rumahnya jauh gitu kan, mungkin dari Masjid Agung itu ada yang 100 kilometer gitu kan, ada yang 90 kilometer, jadi kasihan. Menerimanya juga ya tidak banyak gitu kan, ada yang 50 juta, ada yang 50 juta. Wajar lah ya. Kok tega sampai dilaporkan ke Polda gitu. Itu masalah saya. Maka apa yang disampaikan tadi saya merasa terdolimi. Saya sakit terus terang. Dan Kiai itu berdoa terus terang. Hari kemarin tuh berdoa, hari Jumat kemarin berdoa. Yang hadir lebih daripada 7.000. Guru diniyah, ahli masjid, pemuda masjid, orang-orang pesantren. Hari Jumat kemarin itu setelah Jumatan langsung melaksanakan istighosah. Karena tidak ada lagi jalan buat mereka. Maunya kita ngabring langsung ke Polda gitu kan. Janganlah. Karena kita menghargai Polres kan gitu. Maunya itu yang 7.000 tuh berangkat langsung ke Polres gitu kan. Sama-sama. Ya solusinya oleh saya karena dilarang. Jangan kata saya. Kan saya adalah mewakili bapak-bapak. Dan sekarang udah terbentuknya LBH, Lembaga Bantuan Hukum. Udah, yang mewakili saya bareng-bareng dengan LBH, bapak-bapak untuk mencurahkan itu adalah dengan istighosah. Coba aja seluruh kiai berdoa kemarin. Mulai dari Masjid Agung berdoa dengan gayanya Masjid Agung. Kemudian BKPRMI juga berdoa. Sampai hijib segala macam dibaca gitu kan. Saking mereka sakitnya gitu kan. Saking mereka sakitnya dilaporkan ke Polda gitu. Merasa difitnah. Merasa didolimi. Jika ini kalau menurut saya, udah aja laporkan aja. Tapi kan lebih baik kita melaksanakan ijma lah. Kita ngobrol segala macam, selesaikan yang masalah begini. Jadinya apalagi kalau diundangnya, kalau klarifikasinya di Polda, kan Polda jauh. Kasihan kan, apalagi bulan Ramadan kemarin kan. Kita kalau membawa kiai kan bulan Ramadan, harus makan, harus iftar, harus sahur, kemudian harus mabit, menginap, jadi kan barabe sebenarnya. Nah kalau saya, mohon maaf. Saya melihat surat yang ditandatangani oleh Kiai Haji Hasan Basri ya. Ya. Jadi menolak untuk hadir panggilan karena sibuk. Ya. Karena mungkin lagi repot ya mempersiapkan Idul Fitri. Saya dengan kawan-kawan, karena para kiai itu kan biasa. Kalau Idul Fitri itu mereka khutbah. Mereka mengurusi Bajnas, zakat fitrah, kerjasama dengan Bajnas. Kiai-kiai itu jadi pemerintah tuh hadir gitu kan, mengikuti Bajnas. Setelahnya itu kan mereka tuh memimpin di masyarakatnya halal bihalal. Kemudian di dalamnya juga kita kan kesana kemari, ada musafahah kesana kemari. Maka saya menyampaikan tadi ke kawan-kawan, dan insya Allah hari besok kita rapat dengan LBH. Kalau bisa mah, ya udah, kalau bisa mah diselesaikan. Ya diwakili saja. Diwakili saja, atau nanti setelahnya PSU gitu kan. Oke. Gitu. Pertanyaan terakhir, apa yang akan dilakukan oleh para kiai menanggapi kiai se-Kabupaten Tasikmalaya ya, para ajangan yang ya melibatkan ribuan lah. Ya. Karena ini kan sangat kolosal sekali, banyak sekali lembaganya. Apa yang akan dilakukan? Yang akan dilakukan oleh saya adalah tetap defensif-ofensif, menyerang bertahan. Andai kata, kan kemauan saya cuma satu, tolong hadirkan Amir Mahfud gitu kan. Saya cuma itu. Kita ngobrol dengan Amir Mahfud, kita santai aja karena kita sesama Muslim gitu kan. Itu permintaan ke siapa? Permintaan saya ke Kapolres. Surat saya ke Kapolres Kota dan Kabupaten, mohon dihadirkan ke Haji Amir Mahfud. Kalau tidak dihadirkan, mungkin ini ribuan orang akan datang ke Kapolres. Untuk apa? Untuk klarifikasi segala-galanya. Oh, soal yang termasuk di dalamnya adalah Kedepdagri, termasuk fitnah ini, yang poin 5, termasuk surat yang ini juga kan ada kaitannya yang ke Polda juga dari pihak beliau dan kawan-kawan beliau. Jadi kalau bisa, secepatnya dihadirkan aja. Wakil dari kiai berapa orang,
Ini takutnya, saya kira kemarin istighosa, saya punya asumsi yang hadir adalah sekitar 500 orang. Karena dari DMI sekian itu, ternyata yang hadir lebih daripada 7.000. Bagaimana apabila mereka berangkat ke Kapolres, kota atau kabupaten 7.000 orang, itu repot kan? Repot segala-galanya. Ya, Maka sekali lagi saya dengan surat yang datang ke Kapolres, kota dan kabupaten memohon untuk melaksanakan pertemuan para kiai dengan Amir Mahfud terkait masalah surat tersebut. Oke, terima kasih Pak Kiai atas kehadirannya. Seperti api dalam sekam. Ya. Hari ini ada emosi bercampur Ya. kemarahan di kalangan kiai, ribuan kiai di Ajengan ya, di Kabupaten Tasikmalaya. Mudah-mudahan ini cepat terselesaikan. Dan hal-hal yang berbau politis, mudah-mudahan podcast ini sampai Ya. dan ditonton oleh mereka yang melaporkan. Oke, ketemu lagi di Perspektif episode berikutnya dengan pembicaraan yang lebih penting dan tentunya menarik untuk disimak. Bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.